Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahumma barik. Oke, bagus, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Sebelumnya saya berdoa mulai. Selesai. Oke, baiklah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran hari ini. Gimana, sudah siap semuanya untuk belajar? Sudah. Oke, bagus. Masih semangat? Masih. Oke, harus tetap semangat ya. Semoga langkah kita hari ini dalam menuntut ilmu diberi kelancaran oleh Allah dan ilmu yang kita dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, yang namanya Ibu panggil silahkan angkat tangannya. Pertama, Nasyifa hadir? Hadir. Melisa? Hadir. Nis? Hadir. Ma'wa? Hadir ya. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak hari ini. Ya, Bu. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah melakukan pengamatan, menanya dan mengkomunikasi, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran, kemudian peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang memfungsikan Al-Quran, dan peserta didik dapat menerapkan fungsi Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari salah satu subbab dari bab yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kemarin kita membahas tentang subbab apa? Kedudukan Al-Quran. Oke. Kedudukan Al-Quran. Nah, ada yang masih ingat pada subbab kedudukan Al-Quran ini kita membahas tentang apa saja? Silakan angkat tangannya yang masih ingat. Saya, Bu. Ya, silakan Nis. Jadi Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam, Bu. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Ya, bagus. Nah, jadi Al-Quran ini merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Nah, Al-Quran juga ini merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Bagus Nis. Ada lagi yang masih ingat? Ya, namanya. Iya, silakan Dipa. Di pertemuan kemarin menyebutkan salah satu ayat Al-Quran yaitu Al-Quran surat Al-Imran ayat 103 yang mana menjelaskan agar manusia khususnya umat Islam untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai sumber utama Islam. Ya, bagus. Nah, jadi selain yang disebutkan oleh Ninis tadi, di pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 103 yang mana di dalamnya itu disiratkan bahwa Al-Quran ini menempati kedudukan sebagai sumber utama dan pertama dalam rangka menyelesaikan permasalahan umat Islam. Oke, ada lagi yang masih ingat? Silakan. Saya, Bu. Jika manusia ingin mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan, maka hendaknya manusia selalu berpegang teguh kepada prinsip dasar ajaran dan kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Quran. Oke, bagus. Nah, selain yang telah disebutkan oleh Ninis tadi sama Nasyifa, materi lainnya yang kita bahas di minggu lalu adalah tentang yang telah disebutkan oleh tadi ya, yaitu jika manusia ingin mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan hidup, maka hendaknya manusia ini selalu berpegang teguh kepada prinsip dasar, ajaran, dan kaidah-kaidah hukum yang mana bersumber dari Al-Quran sebagai sumber utamanya. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi dari minggu lalu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas subbab tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Nah, di sini ada yang tahu apa saja tujuan dan fungsi Al-Quran? Ada yang bisa membantu menyebutkan? Silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Iya, silakan Inis. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran sebagai peringatan dan pengajaran bagi manusia. Ya, bagus. Nah, jadi salah satu dari tujuan dan fungsi Al-Quran itu yang pertama apa tadi? Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia.
Tujuan dan fungsi Al-Quran. Apa nih tadi nih? Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Terus yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. sebagai sumber pokok. Terus yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pengajaran bagi manusia. sebagai peringatan. Pengajaran bagi manusia. Oke, bagus. Nah, jadi yang pertama Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Al-Quran ini telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian bertujuan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, maka manusia akan mempunyai arah serta tujuan yang jelas dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Nah, anak-anakku sekalian, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Adapun ayat lain yang lebih khusus menegaskan bahwa Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia yang bertakwa, yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yang mana artinya kitabku Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, jadi dari penjelasan ayat tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu fungsi terpenting dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Nah, petunjuk Al-Quran itu anak-anakku sekalian sudah secara garis besar sudah meliputi petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, kemudian hubungan manusia dengan manusia, bahkan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Nah, bagi kita manusia yang mau untuk mengikuti petunjuk Al-Quran, maka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oke, bagus. Kemudian setelah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, ada Al-Quran sebagai sumber pokok. Apa tadi, Nis? Ajaran Islam. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu fungsi penting Al-Quran lainnya adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Nah, dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran ini mula-mulanya menjelaskan ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah. Nah, ajaran-ajaran tersebut ada yang bersifat mujmal, yaitu memberikan prinsip-prinsip umumnya saja, dan ada juga yang bersifat tafsili, yaitu ajaran yang terperinci dan khusus. Nah, ajaran Islam anak-anakku sekalian yang bersumber dari Al-Quran ini mutlak kebenarannya dan ajaran yang paling sempurna. Nah, ajaran Al-Quran di samping membenarkan ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya, juga menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Oke, bagus. Setelah Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam, yang terakhir ada Al-Quran sebagai peringatan atau pengajaran bagi manusia. Nah, anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah, sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia ini maksudnya adalah Al-Quran ini merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Nah, dalam kisah umat terdahulu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia ini sebagian ada yang beriman, taat dan soleh, namun juga sebaliknya ada yang kafir, maksiat, dan suka berbuat dosa. Nah, kepada mereka yang soleh maka Allah akan menjanjikan kebaikan di dunia serta kebahagiaan di akhirat. Kemudian sebaliknya kepada mereka yang kafir, durhaka dan tidak soleh, maka Allah akan mengancam dengan ancaman hukuman dan azab baik di dunia maupun di akhirat. Nah, bagi kita yang apabila sudah dijelaskan tentang kisah umat terdahulu, maka harus kita ambil pelajaran serta hikmahnya sebagai apa? Sebagai peringatan bagi kita. Oke. Selanjutnya, setelah tujuan dan fungsi Al-Quran, ada perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Ada yang tahu seperti apa contoh orang yang memfungsikan Al-Quran? Silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Iya, silakan Nasyifa. Perilaku taat kepada Allah, Iya. selalu menghindari perbuatan maksiat, selalu berbakti kepada orang tua. Ya, bagus. Bentar ya.
Perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Apa tadi Nasyifa? Perilaku taat kepada Allah. Iya, yang pertama perilaku Taat taat kepada Allah. Terus yang kedua, selalu menghindari perbuatan maksiat. menghindari perbuatan maksiat. Terus yang terakhir, Selalu berbakti kepada orang tua. oke, berbakti kepada Orang tua. orang tua. Oke, yang pertama ada perilaku taat kepada Allah. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, perilaku taat kepada Allah yaitu keimanan yang kuat terhadap kitab suci Al-Quran. Nah, yang mana ketika keimanan kuat terhadap kitab suci Al-Quran, maka akan mendorong seseorang untuk taat dan patuh terhadap segala perintah-perintahnya dan senantiasa menghindari segala larangannya. Nah, ketaatan itu muncul anak-anakku sekalian dimulai dari keyakinan bahwa segala yang dikandung dalam Al-Quran ini adalah benar dan harus dipatuhi oleh umat manusia. Oke, setelah perilaku taat kepada Allah ada menghindari perbuatan maksiat. Nah, maksiat ini artinya berbuat durhaka kepada Allah, baik dengan cara melanggar larangannya maupun dengan tidak mau melakukan perintahnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak ada satu ayat pun yang mana menganjurkan seseorang untuk berbuat jahat kepadanya maupun kepada sesama makhluk. Nah, oleh sebab itu setiap orang yang beriman maka kepada Al-Quran maka harus senantiasa menjaga sikap dan perbuatannya dari hal-hal yang mana berbau dengan maksiat. Oke, setelah selalu menghindari perbuatan maksiat, yang terakhir selalu berbakti kepada orang tua. Nah, anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah selalu menjelaskan bahwa manusia ini mempunyai kewajiban untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua. Nah, karena orang tua ini jasanya sangat besar bagi kita ya. Jadi apapun yang sudah kita lakukan kepada orang tua tidak akan bisa membalas semua jasa-jasa orang tua terhadap kita. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, jadi sebagai bentuk penerapan fungsi dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus berusaha untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai petunjuk dan pedoman hidup, sebagai landasan hukum dan etika, serta menjadikan Al-Quran sebagai tempat kembalinya segala permasalahan yang kita hadapi. Jadi anak-anakku sekalian, itulah materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, nah dari materi yang sudah kita bahas di pertemuan kali ini, ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham mengenai materi kita hari ini? Silahkan angkat tangannya. Silakan Meli. Bu, apa hikmah beriman kepada kitab? Ya, bagus sekali pertanyaannya Meli. Nah, jadi anak-anakku sekalian, hikmah kita ketika kita beriman kepada Al-Quran sebagai kitab kita, maka yang pertama itu akan memperkuat iman kita kepada Allah. Kemudian hidup kita akan menjadi tertata karena kita memiliki pedoman hidup. Kemudian yang terakhir, kita jadi dapat membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang buruk. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Oke, jika cukup dan tidak ada yang tanyakan lagi, maka di sini ibu akan membagi kalian jadi 2 kelompok. Kemudian nanti ibu akan memberikan kalian pertanyaan masing-masing kelompok. Kemudian dibacakan perwakilan dari kelompoknya ya, dibacakan mengenai jawaban kalian. Oke, sudah siap untuk soalnya? Sudah. Oke, sebentar. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, untuk kelompok pertama, coba angkat tangannya. Kelompok pertama yang mana? Oke, Nasyifa sama Mawa. Oke, kelompok 2, Meli sama Ninis ya. Oke, untuk pertanyaan pertama dari kelompok pertama. Siap kelompok pertama? Oke, untuk kelompok pertama, sebutkan fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Oke, soal untuk kelompok kedua,
sebutkan fungsi Al-Qur'an dalam ajaran Islam. Oke, di sini Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk berdiskusi kalian dengan anggota kelompok kalian. Jika sudah, nanti dibacakan ya untuk hasil jawabannya. Oke, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sepertinya sudah cukup ya waktunya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Silahkan kelompok mana dulu yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Oke, silahkan dijawab pertanyaannya. Perwakilan kelompok silahkan dibacakan. Sebagai petunjuk jalan yang lurus, Ya. merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad, merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran memantapkan iman Islam, tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Ya, bagus. Oke, bagus ya kelompok 1 untuk jawabannya sudah benar. Kemudian untuk kelompok 2 sudah siap? Silakan kelompok 2 dibacakan jawabannya. Al-Huda petunjuk, Al-Furqan pemurah, Al-Asyifa obat, Al-Mar'izah nasihat. Oke, bagus untuk kelompok 2. Oke, beri aplaus untuk 2 kelompok. Oke, bagus tadi untuk jawabannya. Apa tadi jawaban kelompok 1? Fungsi Al-Quran dalam kehidupan sebagai petunjuk jalan yang lurus, kemudian merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad, kemudian merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Al-Quran ini memantapkan iman Islam. Kemudian yang terakhir sebagai tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Oke, bagus kelompok 1 untuk jawabannya. Beri aplaus lagi. Oke, untuk kelompok 2 tadi soalnya fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Oke, apa saja fungsi Al-Quran dalam agama Islam tadi? Yang pertama, Al-Huda sebagai petunjuk. Kemudian yang kedua, Al-Furqan atau pemisah. Kemudian yang ketiga, Al-Shifa atau obat. Kemudian yang terakhir ada Al-Mau'izah yang artinya nasihat. Oke, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, semuanya. Di sini Ibu akan mengadakan evaluasi terlebih dahulu ya. Oke, mengenai evaluasi materi kita pada pertemuan hari ini yang sudah kita bahas tadi. Ada yang masih ingat tadi contoh perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran apa saja? Silahkan yang masih ingat. Bu, Iya, silahkan Syifa. perilaku taat kepada Allah, Ya. selalu menghindari perbuatan maksiat, selalu berbakti kepada orang tua. Ya, bagus. Nah, jadi contoh perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran apa tadi yang pertama? Perilaku taat pada Allah, kemudian selalu menghindari perbuatan maksiat, dan yang terakhir selalu berbakti kepada orang tua. Oke, bagus ya anak-anak, masih ingat semua. Baiklah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Apakah di sini ada yang bertanya atau ada yang masih belum paham mengenai materi kita pada hari ini? Cukup semua? Oke, jika sudah paham semua, marilah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, silakan ketua kelasnya dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa untuk pulang. Seluruhnya berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wallahumma fiqh ila aqwamin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.